Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3 BPNK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan antena Bauti dengan pencatuan proximity couple menggunakan metode USWOT dan parasitik. Dengan dosen pengampu 1 yaitu Dr. Happy Ludiati STMT dengan NIT 19720426200112201 dan dosen pengampu 2 Ibu Hani Madiawati STMT dengan NIT 19883192019032009. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Saya Rizky Mulyana dengan NIM 221344062. dan saya sendiri Wapaul Yuliani dengan NIM 221344063. Dan saya Yedija Maisan dengan NIM 221344064. Selanjutnya akan ada pemaparan yang akan dipaparkan oleh Yedija Maisan. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan melanjutkan ke pendahuluan. Perkembangan teknologi telekomunikasi mendorong inovasi antena, termasuk antena Bowtie yang dikenal karena desainnya yang sederhana, efisien, dan kemampuan operasinya pada rentang frekuensi yang luas. Namun antena ini menghadapi keterbatasan pada bandwidth yang dapat diperbaiki dengan menerapkan metode proximity coupled. Metode ini mampu memperluas bandwidth dan meningkatkan gain sehingga kinerja antena secara keseluruhan menjadi lebih optimal. Lebih lanjut dilakukan melalui penerapan metode slot parasitik pada desain antena Bowtie. Penambahan slot berbentuk U ini pada patch antena dirancang untuk memperluas lebar pita frekuensi tinggi dengan rentang kerja di 3700 sampai 4800. Desain ini dirancang untuk memenuhi tuntutan komunikasi modern yang membutuhkan bandwidth besar dan performa yang stabil. Integrasi antara pencatuan proximity coupled dan slot parasitik diharapkan menghasilkan antena Bowtie dengan performa optimal, baik dalam hal gain maupun bandwidth. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi desain tersebut, menganalisis kinerjanya, dan menilai potensinya untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di era digital yang semakin kompleks. Selanjutnya, antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena juga tergolong sebagai transducer karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik. Terdapat beberapa parameter penting antena yang menjadi tolak ukur dalam kinerja antena, yaitu pola radiasi, polarisasi, penguatan gain, dan direktivitas. Agar antena dapat bekerja dengan baik, parameter-parameter tersebut harus mendapat nilai yang optimal. Selanjutnya, pematerian akan dijelaskan oleh Tio. Terima kasih Dija. Di sini saya akan melanjutkan dari teori pendukung untuk antena Bowtie kali ini, yaitu antena Bowtie adalah suatu jenis antena yang merupakan perkembangan dari antena dipole bikonikal karena antena Bowtie berbentuk lempeng yang bentuknya mengikuti bentuk antena bikonikal. Antena Bowtie memiliki beberapa keunggulan, antara lain berbentuk sederhana dan berpita lebar. Maksudnya berpita lebar di sini yaitu memiliki bandwidth yang sangat lebar. Frekuensi dan gain merupakan parameter yang penting untuk antena Bowtie. Namun, hal yang paling berpengaruh bagi kinerja antena Bowtie adalah bentuk, ukuran,
dan strukturnya. Selanjutnya yaitu proximity couple. Jenis catuan proximity menggunakan dua jenis substrat dan feed line. Berada di antara dua substrat tersebut, patch berada di atas lapisan substrat pertama. Teknik ini disebut juga sebagai electromagnetic couple microstrip line. Keuntungan dari teknik pencatuan ini adalah bandwidth yang lebih lebar daripada teknik feed line. Karena ketebalan dari substrat semakin besar, kerugiannya adalah dibutuhkannya fabrikasi lebih dari satu lapis atau multi layer, dan kesejajaran antara lapisan sangatlah penting untuk mendapatkan matching impedansi serta direktivitas yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan pematerian oleh saudari Wafa. Terima kasih Tio. Selanjutnya metode USLOT. Antena microstrip memiliki kelebihan pada proses fabrikasinya, namun memiliki kelemahan utama di bandwidth yang relatif sempit. Untuk meningkatkan nilai bandwidth yang dapat diberikan beberapa slot pada bagian slot pada patch. Selain untuk memperbesar nilai bandwidth, ternyata pada beberapa pengujian dapat juga meningkatkan nilai parameter-parameter antena lainnya menjadi lebih baik. Di sini ada contoh dari metode USLOT, di mana untuk bentuknya seperti huruf U, lalu di sini ada WS dan ada bagian LS. Selanjutnya untuk metode parasitik. Metode parasitik adalah salah satu metode yang digunakan pada antena microstrip yang bertujuan untuk meningkatkan bandwidth, hampir sama dengan metode USLOT. Namun pada metode ini mempunyai kelemahan, yaitu dapat meningkatkan ketebalan substrat dan berat struktur antena, serta fabrikasi pencatuan lebih sulit. Untuk mempertahankan karakteristik dari antena microstrip yang low profile, maka jumlah elemen parasitik harus dijaga seminimal mungkin. Dengan penambahan elemen parasitik di layar yang berbeda, dapat meningkatkan bandwidth antena berdasarkan dimensi dari elemen parasitiknya. Untuk contoh metode parasitik, di sini kami menggunakan parasitik batang dan juga parasitik segitiga, yang untuk parasitik batang disimpan di bagian samping kiri kanan patch-nya, dan untuk bagian parasitik segitiga di bagian tengah patch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yedija. Terima kasih Wafa. Sekarang saya lanjutkan ke tahapan desain. Nah, dalam mendesain antena yang kami buat, kami memulai dengan membuat antena bowtie microstrip line, di mana ini terlihat tampak depannya yang masih karena satu layer, jadi si feednya masih terlihat dari depan. Lalu selanjutnya, nah di antena proximity ini karena sudah dibuat dua layer, jadi feednya sudah tidak terlihat karena ada di depan layer kedua. Nah, layer keduanya itu kami potong, lalu tampak depannya, jadi hanya terlihat si patch-nya saja. Selanjutnya dari situ kami memotong patch-nya membentuk huruf U, karena di sini kami menggunakan metode USLOT. Maka oleh karena terdapat U pada patch di gambar desain tampak depan. Lalu juga kami mencoba dengan metode parasitik batang, di mana terdapat batang di sebelah patch masing-masing patch. Lalu kami juga mencoba membuat metode parasitik segitiga. Nah, pada parasitik segitiga kami membuat segitiga tambahan di bagian atas dari tengah patch tersebut, di atas si feednya. Nah, lalu dari desain-desain sebelumnya itu kami satukan menjadi antena yang kami realisasikan, di mana terdapat USLOT, parasitik segitiga, dan parasitik batang. Selanjutnya
penjelasan akan dijelaskan oleh Tio. Terima kasih ya Dija. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain menggunakan aplikasi dari CST-nya langsung. Nah, ini merupakan nampak depan desain antena bowtie yang telah didesain dan dioptimalisasikan. Nah, ini merupakan bagian nampak belakang dari desain antena bowtie yang telah kita buat dan dioptimalisasikan. Nah, selanjutnya di sini merupakan parameter-parameter yang digunakan. Parameter-parameter ini merupakan hasil optimalisasi yang hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing parameter di sini. Nah, parameter T merupakan tebal grid, di mana jika dilihat tebal grid merupakan garis-garis seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah grid. Sedangkan untuk H yaitu tebal substrat 1,6. Nah, disclaimer juga, satuan pada parameter ini merupakan milimeter. Oke, kita lanjutkan untuk menjelaskan desainnya lagi. Nah, 1,6 mm ini merupakan tebal substratnya, yaitu tebal dari PCB-nya sendiri. Nah, di sini tebal substratnya dari sini hingga ke garis ini. Kenapa terdapat dua? Karena kita menggunakan antena bowtie dengan proximity coupled, sehingga menggunakan dua PCB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, lanjut saja. Parameter WS di sini, parameter ini merupakan dari lebar substratnya atau dari lebar PCB-nya. Nah, setelah hasil optimalisasi yang kita dapatkan pada 80 mm, jadi lebar substratnya dari sini hingga ke sini. Selanjutnya parameter WP dengan nilai parameter 50 mm. Nah, lebar patch ini yaitu sebuah patch atau sebuah radiator. Nah, lebar patchnya itu dari ujung sini hingga ke ujung sini memiliki nilai parameter sebesar 50 mm. Selanjutnya parameter WF. Nah, parameter WF ini yaitu lebar feed, di mana pada antena bowtie proximity coupled ini feed itu berada pada substrat ke-1 atau substrat belakang ini. Jadi jika kita lihat seperti ini, nah feednya ada di belakang seperti ini. Jadi si lebar feednya itu 3,6 mm. Sedangkan untuk panjang dari feednya sendiri, yaitu nama parameternya LF. Nah, memiliki nilai parameter sebesar 47,5 mm. Panjangnya dari atas sini hingga ke bawah sini. Nah, selanjutnya untuk LS yaitu panjang substrat atau panjang PCB dari atas sini hingga ke bawah sini. Ini merupakan panjang substratnya. Nah,
memiliki nilai parameter sebesar 100 mm. Selanjutnya yaitu parameter LP di sini yaitu panjang patch, di mana panjang patch ini merupakan panjang dari sebuah radiator. Nah, panjangnya dari atas sini atau dari ujung sini hingga ke ujung bawah sebelah sini. Ini merupakan panjang dari patch-nya. Nah, selanjutnya yang dinamakan untuk parasitik segitiga ini merupakan parasitik segitiga. Nah, parasitik segitiga ini parameternya dibuat secara manual. Nah, jadi ukurannya itu tidak dapat kita perkirakan. Selanjutnya, parasitik batang terdapat di sebelah kiri nampak depan dan kanan nampak depan. Ini merupakan parasitik batang. Nah, parasitik batang juga sama, parameternya tidak pasti karena dibuat secara manual dengan menggambarkan. Selanjutnya, di sini terdapat U-slot. U-slot ini dibuat seolah-olah si patch atau radiatornya dibolongin. Nah, dibuatnya secara manual juga sehingga parameter yang digunakan yaitu tidak pasti karena dibuat dengan menggambarkan atau dibuat secara manual, tidak menggunakan nilai parameter. Nah, selanjutnya yang kuning di bawah ini yaitu merupakan gambaran dari sebuah konektor SMA. Jadi desain akhir atau hasil optimalisasi yang telah dilakukan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melihat dari hasil optimalisasinya, di sini kita dapat melihat S parameter yaitu S11. Nah, di dalam S11 ini kita dapat melihat frekuensi yang dicakup oleh antena tersebut dan bandwidth yang diperoleh. Nah, antena ini memiliki frekuensi kerja dari 3,6 GHz hingga 4,889 GHz. Nah, sedangkan return loss yang diperoleh pada minus 40 dB yaitu pada frekuensi 3,8 GHz. Nah, ini merupakan band frekuensi yang diperoleh dari hasil optimalisasi antena bowtie tersebut. Nah, selanjutnya untuk melihat dari nilai HPBW dan gain dan directivity yang diperoleh dari antena ini, yaitu kita lihat ke far field. Nah, di far field ini kita lihat pada frekuensi yang memiliki nilai return loss paling besar di sini. Nah, pada frekuensi 3,876 GHz. Nah, di sini nilai HPBW yang diperoleh pada Cat Angel 0 atau 0 derajat yaitu pada 190,9 degree. Nah, jika dilihat pada Cat Angel 90 derajat, nilai HPBW yang diperoleh yaitu sebesar 65,8 degree.
Nah, selanjutnya untuk melihat nilai dari gain pada antena ini, kita klik 3D di sini sehingga akan muncul far field seperti ini. Nah, gain yang diperoleh dari hasil optimalisasi antena bow tie ini yaitu sebesar 3,5 dBi. Nah, selanjutnya untuk melihat directivity, kita ubah di sini menjadi directivity dan muncul far field seperti ini. Nah, akan terlihat dir di sini. Ini merupakan dari directivity yang diperoleh dari sebesar 4,5 dBi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai desain antena menggunakan aplikasi CST ini. Selanjutnya pematerian akan dilanjutkan oleh saudari Wapa. Terima kasih Tio. Dari hasil simulasi dan optimasi pada aplikasi CST, di sini hasil akhir dari desain antena microstrip, antena bow tie dengan pencatuan proximity couple dan metode slot juga parasitik. Untuk gambar desainnya seperti ini, dan untuk bagian ground ini kami potong menjadi seperti ini. Untuk bagian grafik dari bandwidth-nya, kami mendapatkan bandwidth di rentang 3616,1 MHz sampai 4889,7 MHz, di mana bandwidth-nya didapat 1237 MHz yang memenuhi standar dari SDR 12 yaitu 1100 MHz. Untuk return loss yang kita dapat di sini, kami mendapatkan return loss di 40,205 dB. Selanjutnya, untuk hasil dari realisasi, untuk desainnya seperti ini, hampir sama dengan yang disimulasikan di CST. Tetapi pada hasil realisasi di sini kami mendapatkan frekuensi kerja dari mulai 4030,6 MHz lalu sampai 4673 Hz, di mana bandwidth-nya di sekitar 670-an mega. Nah, untuk return loss-nya sendiri sedikit menurun dari hasil simulasi, di mana kami mendapatkan return loss di 35 dB. Selanjutnya, ini adalah untuk tampilan gabungan dari grafik hasil simulasi dan realisasi, di mana untuk hasil simulasi yang berwarna merah dan hasil realisasi yang berwarna biru. Di mana untuk bandwidth di sini terlihat bandwidth-nya 1273,6 MHz untuk hasil simulasi, dan juga untuk hasil realisasi adalah 660 MHz. Selanjutnya di sini ada hasil pengukuran gain dari hasil perancangan antena bow tie kami, di mana di sini ada daya antena DUT yang kami ukur mendapatkan daya sekitar min 51,58 dBm, dan juga di sini ada daya antena referensi. Untuk antena referensinya mendapatkan daya min 44,67 dBm. Untuk antena referensi yang digunakan adalah antena horn. Selanjutnya untuk menghitung gain antena DUT, yaitu daya antena DUT dikurangi daya antena referensi atau horn, lalu ditambah gain antena referensi horn. Nah, di sini gain antena DUT-nya min 51,58 dikurangi min 44,67 ditambah dengan 12 dBi. Untuk nilai 12 dBi itu sudah ketentuannya, sehingga didapatkan gain antena DUT hasil pengukuran yaitu 5,2
dBi. Sedikit lebih tinggi dari hasil simulasi, di mana hasil simulasinya hanya 3,5 dBi. Di sini ada perbandingan hasil simulasi dan realisasi, di mana di sini ada parameter band frekuensi, bandwidth, gain, return loss. Untuk spesifikasinya, kami menggunakan band frekuensi SDR12 yaitu dari 3700 sampai 4800 MHz. Lalu untuk bandwidthnya 1100 MHz, dan untuk gain di sini lebih dari sama dengan 3 dB untuk spesifikasinya, dan untuk return loss untuk spesifikasinya lebih dari 10. Nah, untuk hasil simulasi dapat dilihat di sebelah sini. Untuk band frekuensi di 3616,1 sampai 4889,7 MHz, di mana bandwidth yang didapat 1273,6 MHz, dan gainnya yaitu 3,517 dBi. Di sini return loss-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 40,205 dB. Dan untuk hasil realisasi, di sini kami mendapatkan band frekuensi di 4030,6 sampai 4673,4 MHz, dan bandwidthnya 642,8 MHz, di mana ada penurunan sekitar 50% dari hasil simulasi. Itu bisa dikatakan wajar karena kami menggunakan FR4. Lalu di sini ada gain. Untuk gainnya, hasil realisasi mendapatkan 5,09 dBi. Dan untuk return loss mengalami penurunan juga di 35 dB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tio. Terima kasih Bapak. Baik, di sini hampir dari akhir dari slide PPT ini yaitu ada analisa. Jadi pada antena bowtie dipilih sebagai subjek penelitian karena desainnya sederhana, efisien, dan mampu bekerja pada rentang frekuensi yang luas, meskipun memiliki keterbatasan pada bandwidth yang sempit. Untuk mengatasi hal ini diterapkan metode proximity coupled dan usual parasitic. Metode proximity coupled menggunakan dua lapis substrat untuk meningkatkan bandwidth dengan presisi fabrikasi yang tinggi, sementara metode uslot menambahkan slot berbentuk U pada patch antena untuk memperluas bandwidth dan meningkatkan performa. Selain itu, metode parasitik digunakan untuk memperbesar bandwidth dengan menambahkan elemen tambahan pada antena. Desain yang diuji menunjukkan hasil simulasi dengan bandwidth 1273,6 MHz, return loss yang didapatkan yaitu 40,205 dB, dan gain di atas 3 dBi. Realisasi menghasilkan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan dengan simulasi yaitu 642,8 MHz, dan return loss yang didapatkan yaitu 35,18 dB dengan gain yang diperoleh 5,09 dBi. Menunjukkan performa yang cukup baik meskipun terdapat perbedaan dengan hasil simulasi akibat kendala fabrikasi dan material. Integrasi metode ini membuat antena bowtie mampu memenuhi kebutuhan komunikasi modern dengan stabilitas tinggi pada rentang frekuensi 4030,6 hingga 4673,4 MHz. Dengan inovasi desain ini, antena menunjukkan potensi aplikasi luas dalam komunikasi, meskipun diperlukan optimalisasi fabrikasi untuk menyelaraskan hasil simulasi dengan realisasi secara lebih akurat. Terima kasih Tio. Di sini saya akan melanjutkan ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa rancangan antena bowtie memenuhi kebutuhan komunikasi modern dengan stabilitas tinggi yang mana didapatkan frekuensi kerja pada 4030,6 sampai 4673,4 MHz. Antena hasil realisasinya
Antena bow tie dipilih karena desain yang sederhana, efisien, dan kemampuan bekerja pada rentang frekuensi yang luas meskipun bandwidth-nya sempit. Metode yang digunakan juga terdapat proximity coupled menggunakan 2 lapis substrat untuk meningkatkan si bandwidth-nya. Lalu ada U-slot parasitik menambahkan slot berbentuk U pada patch untuk memperluas bandwidth dan meningkatkan performa. Lalu yang terakhir itu adalah metode parasitik menambahkan elemen tambahan untuk memperbesar bandwidth. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan ke Bapak. Terima kasih ya Dija. Di sini ada beberapa saran yang akan kami paparkan. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil realisasi yang akurat sesuai dengan hasil simulasi, perhatikan kualitas media PCB yang digunakan. Yang kedua, pada proximity couple, pastikan penggabungan PCB dilakukan dengan rapi tanpa ada celah antara kedua PCB tersebut. Yang ketiga, proses pengeboran untuk memasang inner konektor harus dilakukan dengan teliti dan rapi agar konektor tidak menonjol ataupun bolong. Nah, selanjutnya yang keempat, saat memasukkan konektor, pastikan tidak ada jarak antara PCB dan konektor untuk menjaga kualitas sambungan. Yang kelima, proses penyolderan harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik yang benar, karena hasil penyolderan yang kurang baik dapat mempengaruhi hasil pengukuran realisasi. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.